Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar daripada Life Study. Orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Kali ini mari kita bersama-sama belajar tentang Natal, yaitu edisi khusus tentang Natal. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas waktu ini, waktu di mana kami belajar bersama-sama tentang Natal, yaitu tentang kelahiran-Mu Yesus. Berkati waktu kami bersama-sama di tempat ini, sehingga apa yang kami pelajari sungguh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pendengar Life Study, sebentar lagi kita akan menjalani apa yang namanya perayaan Natal. Nah, banyak sekali orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalani perayaan Natal, tetapi mereka tidak mengerti makna sesungguhnya daripada Natal. Mereka memenggal cerita Natal hanya di bagian kelahiran daripada Tuhan Yesus. Padahal Natal itu bisa dikatakan sebagai suatu kabar baik yang merupakan peristiwa lahirnya Sang Juru Selamat. Memang kita tidak jumpai kata Natal itu di dalam Alkitab, tetapi Natal itu di dalam bahasa Latin disebut Natalis. Dan di dalam agama orang Kristen ini merujuk kepada kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah peristiwa Natal itu hanya ada di dalam Perjanjian Baru? Sesungguhnya peristiwa Natal itu sudah kita mulai dari Perjanjian Lama. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, maka Allah Bapa menyatakan demikian di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini sebetulnya perkataan ini merujuk kepada satu pribadi yang nanti akan datang di dalam Perjanjian Baru yang dinamakan Tuhan Yesus. Dari keturunan perempuan ini yang akan meremukkan kepala sang iblis. Nah, ini adalah satu gambaran yang boleh saya katakan tipis-tipis terlebih dahulu tentang akan datangnya Sang Juru Selamat. Tetapi juga ada di dalam Perjanjian Lama yang lain yang menubuatkan tentang lahirnya Sang Juru Selamat itu, yaitu kita bisa melihat di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Firman Tuhan berbicara demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan kita tahu dari nubuatan Nabi Yesaya ini, Mesias yang akan dikirim ke dunia ini, dia memiliki beberapa gelar. Yang pertama yaitu Penasehat Ajaib. Nah, Mesias ini sendiri menjadi keajaiban adikodrati yang sekaligus menunjukkan sifatnya melalui semua perbuatan dan mujizatnya. Ini merupakan penjelmaan hikmat yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Mempunyai kata-kata hidup kekal, dan juga dia akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna. Inilah yang dimaksudkan dengan sebagai penasehat ajaib, Bapak Ibu sekalian. Dan gelar yang kedua yang disebut adalah Allah yang perkasa. Di dalam Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Dan kita tahu bahwa firman itu dulunya bersama-sama dengan Allah. Kalau kita melihat dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan di dalam ayat 14 itu firman itu berinkarnasi menjadi daging di dalam manusia Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi jelas bahwa seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmania. Ada dagingnya, ada tubuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi
Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu pribadi, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Karena manusia Yesus ini adalah manusia tanpa dosa dan tidak mengenal dosa. Dan yang ketiga predikatnya adalah Bapa yang kekal. Ia bukan hanya di dalam kesempatan ini memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi dia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal. Dari awal kelahirannya sampai pada kematian dan kebangkitannya. Ini adalah suatu tindakan-tindakan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang memiliki nilai kekekalan. Dia sendiri akan bertindak terhadap umatnya. Dan dikatakan bagaikan seorang bapa yang penuh dengan belas kasihan, melindungi serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada anak-anaknya. Dan yang keempat, predikatnya adalah Raja Damai. Pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah. Bahwa Mesias ini adalah juga sebagai pengantara antara Allah yang penuh dengan kekudusan dengan manusia yang penuh dengan dosa. Dan tanpa Tuhan Yesus, manusia tidak akan bisa mencapai kepada Bapa. Nah, Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu, kata Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 2. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bahwa Roh yang ada di dalam Yesus Kristus adalah Roh yang kudus itu yang akan membebaskan kita daripada hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak di dalam satu peristiwa aktual di dalam perjanjian baru. Pada kesempatan ini kita belajar daripada Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Tetapi saya akan mengambil ayat ke-11 yang saya berikan highlight-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berita ini disampaikan kepada para gembala yang ada di luar kota daripada Bethlehem. Dan malaikatnya mengunjungi mereka, sehingga para gembala ini adalah orang-orang yang sederhana itu begitu terkejut ketika mereka didatangi oleh seorang malaikat, tentunya di dalam terang yang maha dahsyat, sehingga mereka terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat ini berkatakan, jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah mendengar perkataan dari malaikat ini, para gembala ini bergegas masuk ke dalam kota untuk menjumpai sang bayi yang baru lahir. Nah, betapa berbahagianya para gembala ini, orang-orang sederhana, tetapi berita pertama itu disampaikan kepada mereka. Dan berita ini juga disampaikan kepada para orang Majus. Para orang Majus itu adalah orang-orang bijaksana. Mereka khusus mempelajari ilmu perbintangan, bukan ilmu perbintangan untuk nujum atau ramalan, tetapi mereka mempelajari bintang-bintang itu sebagai astrologi. Nah, mereka melihat satu bintang tandanya yang besar yang terbit di timur, dan mereka tahu bahwa ada seorang raja. Dan mereka juga bergegas dari tempat mereka untuk datang ke tempat di mana bintang itu memimpin perjalanan ini. Dan perjalanan ini bukan memakan waktu bulanan, tetapi sesungguhnya tahunan, karena mereka datang dari tempat yang jauh. Nah, Natal ini bukanlah satu penggalan cerita yang dicatat di dalam Alkitab yang merupakan narasi di dalam Alkitab bagi orang-orang Kristen. Karena Natal ini merupakan satu awal daripada rangkaian peristiwa yang ditulis Alkitab dengan catatan-catatan lainnya. Kita tidak bisa memisahkan peristiwa Natal dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Yang saya catat begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada peristiwa kematian tanpa kelahiran, dan juga tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kenaikan ke surga tanpa kebangkitan, dan tidak ada peristiwa Pentakosta tanpa kenaikan. Nah, peristiwa ini merupakan satu rangkaian yang panjang yang terus berlangsung bahkan sampai sekarang. Karena sejarah dunia ini belum berakhir,
Dan kita harus mengikuti sejarah ini melalui perspektif iman kita di dalam kekristenan. Karena kalau saudara memenggal cerita Natal ini, saudara akan merasakan suatu sukacita saja tentang kelahiran seorang tokoh yang besar. Cukup sampai di sana. Dan orang-orang yang tidak beriman di dalam Kristus itu merayakan Natal dengan pesta yang hura-hura mungkin. Tetapi kita setelah belajar peristiwa ini, kita merangkaikannya menjadi satu rangkaian cerita yang lengkap dan yang sempurna. Nah, kemudian Natal itu adalah kabar baik bukan karena hadiah yang spesial. Bukan karena kita bisa kumpul-kumpul untuk makan malam di dalam Christmas Eve dengan teman-teman kita yang lama-lama. Tetapi Natal adalah kabar baik tentang kasih Tuhan itu sendiri. Karena tanpa kasih Allah, setiap manusia pasti terhilang. Dan mereka hidup pasti tanpa tujuan. Dan hidup tanpa kebahagiaan sejati. Dan yang paling penting adalah hidup tanpa jaminan keselamatan kekal. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa membeli jaminan asuransi berapapun nilainya untuk menjamin nyawa atau jiwa kita. Tetapi tanpa Kristus, kita akan kehilangan yang namanya jaminan keselamatan kekal. Jadi, kabar baik tentang Natal adalah Allah mengirim atau mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia sebagai seorang pengantara. Nah, di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dan pengantara itu di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai mesites. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya baca sebagai a reconciler atau intercessor. Reconciler adalah pribadi yang membangun satu rekonsiliasi. Rekonsiliasi sendiri memiliki arti yaitu memulihkan hubungan antara A dan B. Dalam hal ini, Mesias menjadi seorang reconciler, seorang yang membawa pesan rekonsiliasi antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Dan tanpa jembatan Yesus Kristus ini, mustahil manusia berdosa bisa mencapai kepada Bapa. Sedangkan intercessor berarti adalah pemohon untuk orang lain. Dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus itulah pemohon bagi kita kepada Bapa, ya. Nah, selanjutnya, jika Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ini jarang beribadah atau juga sama sekali belum pernah mendengar tentang Sang Juru Selamat, maka kita susah atau tidak bisa mengerti kata keselamatan. Orang seringkali menyalahartikan tentang keselamatan, yaitu Yesus memindahkan kita dari neraka masuk ke dalam surga. Itu sama sekali tidak salah, tetapi itu belum tepat. Karena keselamatan itu yang sesungguhnya adalah bahwa Yesus itu mempunyai rencana bagi kita untuk membawa manusia berdosa ini kembali kepada rancangan Allah semula, yaitu memperbaiki gambar dan rupa Allah yang telah rusak di dalam manusia yang berdosa ini. Jangan lupa, kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita membawa selem dan demutnya Allah di dalam hidup kita. Dan sebagai manusia yang berdosa, gambar dan rupa Allah ini ialah yang telah rusak. Dan Yesus datang untuk memulihkan itu. Inilah yang dimaksudkan dengan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang salah persepsi begini. Ketika saya menjadi Kristen, saya menerima keselamatan, saya mati pasti masuk surga. Loh, jangan-jangan sebelum kita berubah ini, kemudian kita mati mau masuk surga,
hidup kita di sana itu nggak cocok dengan kehidupan di surga. Kenapa saya katakan tidak cocok? Karena kita belum ada perubahan daripada karakter ini. Keselamatan itu seharusnya sampai kepada mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, yang kedua, yaitu Yesus datang untuk memulihkan. Memulihkan apa? Memulihkan satu hubungan kita kembali dengan Allah. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam peristiwa Natal. Karena Yesus itu membawa kabar baik. Ini kabar yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa ini. Pemulihan hubungan kita dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Itu dimulai sejak kelahiran daripada Sang Juru Selamat itu. Berita yang disampaikan kepada para gembala. Nah, selanjutnya, ya, dari ketiga hal tersebut, baru saja saya sampaikan bahwa Yesus datang pada peristiwa Natal adalah untuk memberi kepada kita harmonisasi dengan Allah. Karena sebelumnya kita tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah Bapa. Allah Bapa selalu memalingkan wajahnya daripada kehidupan manusia yang berdosa. Dan hanya melalui reconciler atau intercessor itu yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Maka melalui kematiannya, maka Allah bisa melihat bahwa manusia yang telah ditebus ini layak mendapatkan satu predikat orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan bukan hanya berhenti di situ saja. Kita harus terus berubah. Kita harus terus bertumbuh untuk semakin hari semakin menyerupai Kristus. Karena itulah maksud daripada keselamatan itu. Nah, terlalu banyak orang Kristen zaman ini yang merayakan Natal tanpa menerima kado keselamatan. Hadiahnya setiap tahun masih terbungkus rapi di sana. Mereka berpikir hanya datang beribadah, mereka sudah cukup. Padahal di dalam ibadah itu hanya 1 minggu, hanya paling banyak kita beribadah kepada Tuhan 2 jam. Sedangkan 1 hari kita memiliki 24 jam. Dan 1 minggu kita memiliki 7 kali 24 jam. Dan kalau kita dalam 1 minggu memakai hanya waktu 2 jam, itu saya pikir tidak cukup. Dulu saya pernah berpikir begini, manusia suka memberikan perpuluhan berupa materi. Tetapi pernahkah manusia berpikir untuk memberikan perpuluhan, yaitu berupa waktu mereka untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan? Dan jangan lupa pesan daripada life study ini. Orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu sekalian, belajari Alkitab dan nanti kita akan mengenal bahwa peristiwa Natal inilah yang merupakan satu rangkaian yang panjang, bukan satu penggalan cerita atau satu penggalan narasi yang ditulis oleh Alkitab tentang datangnya Sang Juru Selamat yang membuat kita bisa bersuka cita, tetapi kita tidak pernah merangkaikannya mulai daripada kelahirannya, di dalam perjalanan kehidupan Kristus, sampai kepada kesengsaraannya, sampai kepada penyalipannya, sampai pada kematiannya, dan sampai kepada kebangkitannya, dan sampai pada kenaikannya, dan kemudian diturunkannya Roh Kudus bagi kita pada peristiwa Pentakosta. Nah, orang suka memenggal-menggal peristiwa ini sehingga mereka kehilangan satu arti yang sesungguhnya, arti yang mendalam, arti yang sempurna dari peristiwa Natal ini. Dan yang saya mau dan yang jelas yang Tuhan Yesus mau, bahwa kita ini memiliki satu pemikiran yang baru pada peristiwa Natal pada tahun ini. Sehingga kado yang sudah Tuhan berikan ini kita buka dan kita lihat apa maksud daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita ini. Jangan mengambil satu peristiwa ini kelahirannya saja, di mana kita bisa bersuka cita, di mana kita bisa beribadah di dalam gereja dengan acara-acara yang berbeda daripada acara-acara minggu. Mungkin juga dilengkapi pada gereja-gereja tertentu dengan acara-acara drama, puji-pujian yang berbeda daripada hari minggu yang lain. Padahal di dalam setiap minggu, di dalam setiap ibadah kita,
kita mulai belajar mengenal akan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, otak kita yang kecil ini, sekecil ini, bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sangat jauh, dan kita tidak akan bisa mengerti bagaimana melalui kelahirannya itu yang dijalaninya sebagai manusia. Di dalam segala hal Tuhan Yesus Kristus itu disamakan seperti manusia. Dia bisa mengalami apa yang namanya kesedihan. Ketika dia kehilangan seorang sahabatnya yang bernama Lazarus, dia bisa menitikkan air mata. Itu yang menunjukkan bahwa di dalam seluruh kehidupan Tuhan Yesus Kristus ada yang namanya karakter-karakter manusia di sana. Cuma bedanya adalah manusia Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak punya dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita rubah pemikiran kita tentang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dengan satu pemikiran yang baru, seperti yang sudah saya katakan. Karena melalui Tuhan Yesus Kristus inilah terjadi kembali harmonisasi antara Allah dengan manusia dengan pengantarannya Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua diawali dengan kelahirannya yang nanti akan kita bersama-sama peringati. Nah, selanjutnya saya mau katakan demikian. Terlalu banyak orang Kristen ini yang mudah saja menjalani kehidupan Kristen mereka. Karena mereka berpikir setelah saya menjadi Kristen pasti saya akan diselamatkan. Nah, inilah satu pola pikir yang salah yang harus kita rubah. Dan selama ini kita harus melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Jangan sia-siakan bahwa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan ini menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Coba kita mulai lagi memeriksa diri kita, merefleksikan diri kita di tahun 2023 ini. Apa yang telah kita lakukan selama ini di dalam kehidupan kekristenan kita ini. Jangan sampai kita belum berubah di dalam karakter kita. Tadi sudah saya katakan, keselamatan itu seharusnya sampai kepada titik perubahan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, ini yang nantinya akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus Kristus, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karena seringkali kita mendengarkan doa seorang hamba Tuhan, kami mau semakin serupa dengan Tuhan. Dan itu seharusnya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita merendahkan diri, kita mengikis kedagingan kita, bahwa melalui peristiwa kelahiran Kristus Yesus adalah momentum penting di dalam kehidupan kita dan juga merupakan satu rangkaian cerita yang tidak pernah berkesudahan. Kalau saudara cuma memenggalnya hanya untuklah hari kelahiran, saudara akan menjadi seorang Kristen yang sangat menyedihkan. Karena kita tidak mengerti bahwa mulai daripada kelahiran, perjalanan hidup Tuhan Yesus sampai pada kematiannya, sampai kepada kebangkitannya, sampai pada kenaikannya, dan juga sampai kepada pengutusan daripada Roh Kudus untuk mendampingi kita semua orang-orang percaya di dalam kehidupan ini untuk melawan kuasa si jahat. Dan tanpa kekuatan daripada Roh Kudus ini, kita akan mudah dikalahkan. Dan yang jelas, kalau kita tidak berkomuni dengan Allah, kita akan menjadi gagal. Dan yang lain, kita harus tetap memiliki satu hubungan yang baik antara umat-umat yang memiliki iman yang sama. Kita saling membangun, kita saling mengisi, saling menguatkan. Nah, coba perhatikan dalam peristiwa Natal ini, apa yang sudah pernah kita lakukan sepanjang awal Januari 2023 sampai nanti 31 Desember 2023. Apakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah merubahkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita sehingga orang-orang terdekat kita akan mengatakan, sungguh terjadi perubahan di dalam kehidupan suami saya, di dalam kehidupan anak-anak saya, di dalam kehidupan istri saya. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka melihat kehidupan Kristus. Dan itu semua dimulai daripada
peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu, di mana kabar gembira itu disampaikan kepada masyarakat awam, yaitu para gembala. Dan berita ini adalah berita yang baik bagi kita semua. Mari kita teruskan berita Natal ini kepada orang-orang yang khususnya masih ada di luar daripada anugerah keselamatan Tuhan. Saudara, belum terlambat, karena kita masih punya nafas kehidupan ini. Jangan katakan, besok saja saya baru melakukannya. Karena esok hari belum tentu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, kiranya Natal pada kesempatan ini membawa suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Saya ingin katakan, selamat Hari Natal tahun 2023. Dan kita membuka kado yang sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu. Kita melakukan satu perubahan di dalam kehidupan kita ini. Jangan lupa mendengar live study bahwa orang yang berhenti belajar akan berhenti bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan. Biarlah kami belajar bagaimana satu rangkaian mulai daripada kelahiran-Mu, kematian-Mu ya Tuhan, bahkan kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu ke atas kayu salib. Semuanya itu memiliki arti di dalam kehidupan kami. Dan Natal pada tahun 2023 ini, boleh kami lakukan refleksi dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar supaya kami bisa terus bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jangan lupa, kami memiliki ibadah di Wang Plaza, di lantai 2 di Jalan Panjang, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Bapak Ibu bisa belajar dan terus bertumbuh. Dan jangan lupa, orang yang berhenti belajar akan berhenti juga bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.